Ya, jadi kita memasukkan telur itu secara estafet ya teman-teman. Jadi seumpama kita mendapatkan telur dari kandang sekitar 30 atau 30 butir lebih telur itu kita masukkan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternakan semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya. Berjumpa kembali di channel Kula Usaha, channel yang membahas seputar dunia peternakan ayam. Oke, berjumpa kembali di channel ini ya. Kali ini kita akan mereview ya, lebih tepatnya kita akan mereview mesin penetas yang selama ini dipakai di peternakan Kula Usaha. Seperti apa sih mesin tetasnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Langsung saja kita review bagaimana sih struktur di dalamnya, bagaimana sih apa aja yang dipakai. Lanjut, biar tidak penasaran, kita review. Yuk. Ya, kita review mesin penetasnya di sini aja ya. Kalau di sana itu tempatnya kurang enak ya. Lebih baik di sini, nanti bisa lebih jelas. Oke, saya ambil mesin penetasnya dulu. Bentar. Nah, oke sobat, ini adalah mesin tetasnya ya. Seperti inilah. Yuk kita review bersama bagaimana sih mesin tetasnya. Ya, di sini ini kabelnya ya teman-teman, untuk dicolokkan ke listrik. Nah, sekalian review, sekalian saya bersihkan ya teman-teman, karena selama 10 bulan terakhir ini mesin ini tidak pernah berhenti ya teman-teman. Jadi ada yang menetas, saya masukkan telur lagi, ada yang menetas, saya masukkan telur lagi, terus hingga 10 bulan ya, tidak terasa. Jadi mumpung ini saya hentikan, jadi bisa dibersihkan sekaligus mereview, bisa buat inspirasi, bisa buat referensi buat teman-teman sobat peternak semua yang ingin membuat mesin penetas ya. Yuk kita buka di dalamnya. Nah, ini ada kertasnya ya teman-teman. Ini kertas ini tujuannya untuk menulis, jadi telurnya itu masuk tanggal berapa, nanti perkiraan menetas di tanggal berapa. Jadi bisa kita kira-kira dan bisa terstruktur ya, terus jadi manajemen pemasukan telurnya. Kita buka aja. Untuk mesin penetas ini saya buat dari styrofoam ya. Ini styrofoam yang biasa dibuat jualan ikan atau jualan es ya, untuk tempat es batunya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Langsung saja kita buka ya. Nah, di dalamnya ini ya. Nah, ini telur yang tidak menetas ya teman-teman. Kita sendirikan dulu. Kalau mesin tetas ini alhamdulillah memiliki daya tetas, memiliki persentase di antara 85 ke atas ya, 85% ke atas ya, untuk presentasi menetas telurnya. Nah, oke, di sini itu ada kawat ram ya, kawat ram. Ini untuk tempatnya telur. Nah, jadi telurnya ditata rapi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk kapasitas mesin tetas, kapasitas 100 ekor 100 butir ya teman-teman, maaf, 100 butir telur. Nah, tetapi meskipun kapasitas 100 butir itu saya memasukkannya estafet ya, jadi tidak langsung 100 butir langsung dipenuhi, tidak seperti itu ya. Kadang-kali dari peternakan, dari kandang itu saya mendapatkan 30 ekor 35 ekor kita masukkan ya kan teman-teman. Kita masukkan, nanti dapat seminggu kita kan sudah dapat telur lagi dari kandang 30 ekor itu kita masukkan lagi. Nah, otomatis oh ya 30 butir ya, maaf Pak,
salah lagi ya. Jadi kita memasukkan telur itu secara estafet ya teman-teman. Jadi seumpama kita mendapatkan telur dari kandang sekitar 30 atau 30 butir lebih telur, itu kita masukkan ya, kita masukkan di tengah sini ya, tengah sini itu untuk telur yang baru masuk. Kemudian setelah seminggu ya, pastikan kita mendapatkan lagi telur dari kandang ya, kita masukkan lagi dari kandang. Umpamanya kita mendapatkan 30 butir telur lagi ya, kita masukkan. Nah kemudian yang tadi itu gimana, yang 30 ya, yang 30 awalnya dari sini ya kita geser lagi ke sini. Nah jadi yang tengah sini untuk telur yang baru masuk lagi. Nah kemudian kalau sudah dapat seminggu lagi ya, kita masukkan lagi. Otomatis kalau sudah 3 minggu kan sudah 21 hari. Jadi telur yang pertama kita masukkan itu sudah mulai menetas teman-teman semua. Jadi kalau sudah mulai menetas, kita taruh di bagian pinggir-pinggir ya teman-teman. Yang telur yang kedua agak miring, digeser ke sini. Telur yang pertama ditaruh di tengah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan bisa panen di usia ayam itu setiap minggu ya, setiap minggu ada yang menetas, setiap minggu juga kita memasukkan telurnya. Mantap toh teman-teman ya. Langsung saja kita lihat mesin tetasnya. Oke, di sini kita buka ya teman-teman, kita buka biar tahu. Nah untuk tatakan telurnya ini, tempat telurnya saya membuat dari bekasnya rak buah ya ini teman-teman, ditambah dengan kawat ram. Nah seperti inilah, nanti kita susun jadi seperti ini. Kita taruh dulu, kemudian satunya juga ya. Untuk ini saya menggunakan alat hygrometer ya teman-teman. Untuk kelembapannya bisa dilihat bersama di sini ya. Saya menggunakan hygrometer ya, di ini hygrometer yang digital ya teman-teman, menggunakan baterai. Posisi sensornya ini saya taruh di tengah, benar ya, di posisi tengah-tengah sini untuk menjaga kestabilan kelembapan yang dibutuhkan dalam menetaskan telur. Oke, kemudian untuk sensor termostat ya, untuk mesinnya saya menggunakan ini. Termostatnya saya menggunakan STC 1000 ya. Alhamdulillah selama saya menggunakan ini juga tidak rewel ya teman-teman. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Seperti ini mesinnya. Untuk sensor suhunya saya taruh di pojok sini ya teman-teman. Nah saya taruh di pojok sini. Nah seperti ini. Dengan suhu saya menggunakan antara 37,1 hingga 37,5 ya. Jadi nanti kalau sudah sampai 37,5 derajat, suhu di dalam mesin ini akan mati. Seperti itu teman-teman. Kenapa saya buat agak rendah ya teman-teman, supaya ya karena sensornya ini berada di pojok ya teman-teman. Jadi otomatis kalau di pojok ini suhunya agak rendah, otomatis yang di tengah ini lebih tinggi. Nah suhu yang di tengah ini lebih tinggi dari yang di pojok ini. Oke, kita buka lagi ya teman-teman, ada apa di dalamnya, strukturnya. Nah ini memang belum saya bersihkan selama 10 bulan ya teman-teman. Jadi mesinnya dipakai terus ini ya, alhamdulillah aman-aman saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 2 kipas ya, 2 kipas untuk meratakan suhu. Nah saya rekomendasikan buat teman-teman semua, kalau bisa membuat mesin tetas ini gunakan kipas yang langsung AC ya teman-teman, langsung listrik AC. Kipasnya cukup satu aja yang besar ya. Ini karena saya menggunakan listrik DC ya, 12 volt, jadi saya juga menggunakan adaptor ini. Nah ini di bawahnya ini ada sebuah adaptor ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman nggak ribet, itu lebih efektif langsung menggunakan listrik kipas yang besar itu, yang langsung AC itu 220 volt itu. Nah langsung gunakan itu saja. Nah untuk lampu ini saya hanya menggunakan lampu 5 watt ya. Selama 10 bulan ini
ajaib ini tidak rusak ya teman-teman, masih bisa nyala lampunya, tetap aman-aman saja. Nah kemudian keuntungan dari mesin ini itu menggunakan air yang lebih sedikit ya teman-teman, karena untuk kelembapan dibantu dengan kipas. Selain itu airnya lebih sedikit ya. Nah kalau dibantu kipas itu kan panasnya, kelembapannya itu bisa lebih merata ya, lebih rata dibandingkan dengan mesin-mesin yang itu yang tidak menggunakan kipas atau bagaimana. Itu kan ada juga mesin yang menggunakan air yang banyak ya, yang nampan itu pakai nampan yang banyak, itu airnya banyak, itu juga bagus teman-teman. Cuma kalau di sini kan lebih sedikit air yang digunakan, jadi lebih enak. Kalau seumpama kelembabannya kurang ya kita tambahkan airnya saja. Kalau dilihat ya airnya cuma segini teman-teman, cuma segini. Nah seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu kembali kita bersihkan dulu ya. Banyak bekas-bekas cangkang-cangkang telurnya ini, bulu-bulu ayamnya ini. Nah jadi rencananya ini yang mau buat satu lagi ya teman-teman. Jadi tidak hanya satu mesin tetasnya ini, kita buat satu lagi untuk hatcher ya teman-teman. Jadi kalau telurnya sudah berumur 16 hari lebih itu kita pindah ke mesin satunya lagi. Jadi menetasnya di mesin satunya. Jadi kalau beda itu mesin kita menetasnya beda itu kan enak. Jadi mesinnya yang kotor itu salah satu. Kalau yang satunya itu sudah menetas, kan ada jeda waktu, itu bisa kita bersihkan ya. Kita bisa membersihkannya rutin setelah ayamnya menetas. Kalau ada dua mesin ya. Tetapi kalau satu mesin seperti ini ya mau bersihkan gimana ya teman-teman, mau yang menetas atau yang menetas, nanti telurnya ada yang masuk lagi, sedangkan belum dibersihkan. Jadi lebih efektif kalau menggunakan dua mesin, rencananya seperti itu teman-teman. Tetapi kalau tidak ada dananya atau kita masih mencoba ya, kita masih pemula ya, satu saja cukup teman-teman. Saya ini sudah 1 tahun berjalan masih menggunakan satu mesin ini ya teman-teman, karena peternakan saya itu masih ya skala rumahan ya teman-teman, untuk skala rumahan, tidak untuk skala besar. Nah, kita bersihkan dulu ya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini, supaya bisa makin berkembang dan bisa terus bersharing dan berbagi ilmu dan pengalaman buat sampean semua. Semoga bermanfaat ya. Oke ya, sudah dibersihkan teman-teman. Seperti inilah kurang lebih setelah dibersihkan. Untuk warna-warna yang coklat tuh ya mungkin terlalu lama ya teman-teman, tidak bisa dibersihkan tulis, jadi tidak apa-apa lah karena seperti itu. Nah ini tadi sudah direview ya teman-teman. Kita pasang kembali ini rak-raknya, ini kita pasang kembali, nanti kita coba lagi ya teman-teman, kita hidupkan. Yuk kita pasang dulu. Nah dulu tinggal seperti ini. Oh ya, untuk tadi ya ini ada tatakannya ya, sebelumnya tadi tatakan untuk tempat rak ini supaya tidak lanjut ke bawah ya, tidak anjlok ke bawah ya tatakannya. Nah jadi seperti ini ya. Nah kemudian ini satunya dalam mesin penetas telur kapasitas 100 butir ya. Untuk sensornya masih di pojok ya, pojok sini. Kemudian untuk hidronya ini ya, kabelnya ini kita lewatkan pojok sini biar tidak mengganggu telur-telur yang lain ya. Dan kita gantungan saja seperti ini. Nah cukup seperti ini teman-teman. Nah mungkin cuma sudah selesai ya. Selesai, langsung saja
Ini dia, set, kita tancapkan langsung. Nah, ini gandengannya, kita coba hidupkan. Nah, nyala ya teman-teman, lampunya sudah menyala, kipasnya juga sudah hidup, muter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman mesinnya. Ini hygrometernya ya, ini hygrometernya, jadi lihat ini kelembapannya 72%. Kemudian di mesinnya ini ya teman-teman. Nah, di sini STC 1000-nya ya. Suhu di dalam mesin tetas yaitu 29,3 derajat ya. Ini bisa dilihat saya gunakan ini ya. Nah, ini untuk suhu tertinggi 37,5 ya. Nanti kalau sudah 37,5 akan mati dan akan hidup kembali. Dikurangi 4, 37,5 dikurangi 4 di 37,1 nanti akan hidup kembali. Otomatis hidup terus. Nanti kalau suhunya sudah mencapai di suhu 37,5 derajat maka akan mati lagi. Jadi otomatis seperti itu ya teman-teman semua. Nah, seperti ini teman-teman. Oh iya, tadi ada yang kelupaan ya teman-teman, maaf. Nah, ada satu yang kelupaan, itu tempat nampan airnya ini ya, tempat airnya untuk menjaga kelembapan di dalam mesin penetas telur. Nanti bisa kita tambahkan air di situ. Kita pasang lagi. Ini sudah. Kalau sudah kita tutup ya teman-teman, kita tutup kembali. Tutupnya langsung saja. Ya, satu lagi ya teman-teman, tadi ada yang kelupaan. Untuk mesin penetas ini yaitu masih manual ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan mesin tetas yang model seperti ini dengan sistem seperti ini yaitu perlu adanya pembalikan telur. Nah, pembalikan telur itu kapan saja ya, itu kita bisa balik telur ayamnya ini satu hari itu banyak 3 kali ya, 3 kali atau 4 kali, makanya lebih bagus. Biasanya itu saya balik di pagi hari ya, di pagi hari, kemudian di sore hari dan di malam hari. Itu kalau saya menggunakan pembalikan telur 4 kali, jadi dalam sehari itu saya balik di pagi hari ya teman-teman, pastinya jam 4, kemudian jam 10, kemudian jam 4 lagi, jam 4 sore, kemudian jam 10 malam, seperti itu ya. Alhamdulillah dengan pembalikan sebanyak 4 kali ini untuk presentasi menetasnya itu besar ya teman-teman. Presentasi menetasnya itu banyak. Kalau sampean sibuk ya sampean bisa balik sebanyak 3 kali saja, itu juga bagus ya teman-teman. Presentasi menetasnya juga sudah bagus, sudah banyak. Nah, kalau seumpamanya sampean biar tidak lali ya, tidak lupa ya teman-teman, dalam membalikan telur sampean bisa menggunakan smartphone Anda, bisa menggunakan handphone Anda sebagai alarm. Ketika jam sekian waktunya pembalikan telur itu akan berbunyi setiap saat. Jadi ya kalau kita lupa, kita akan ingat, oh ada alarm waktunya balik telur. Selain itu kan kalau kita rutin balik telur kan kita juga bisa memantau kondisi kelembapan yang ada di dalam mesin penetas telur ya teman-teman. Kita bisa memantau kondisi kelembapan serta suhu yang ada di dalamnya. Ya itu ya teman-teman. Mesin penetas sudah siap untuk dioperasikan lagi. Selanjutnya kita tinggal mengisi telur di dalam mesin tas.
Ya mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman dari video review mesin tetas ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan referensi buat sampean semua. Seperti inilah mesin tetas yang selama ini digunakan di peternakan pulau usaha. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Salam peternakan, salam sukses buat sampean ya. Semoga semakin sukses dan diberikan kelancaran di setiap apa yang sampean lakukan. Terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pulau Usaha. Terima kasih. Salam sukses, salam kukuruyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.